Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Meskipun terasa kadang mengganggu, ada 5 hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Bisa berakibat fatal, bahkan bisa berakibat kemiskinan. Allah telah menundukkan segala apapun yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini memiliki banyak manfaat yang dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun dari sekian banyak jenis-jenis hewan yang ada di bumi ini, ada beberapa hewan yang Allah haramkan untuk manusia. Selain sebagai bentuk ujian bagi manusia, hal itu juga dikarenakan Allah melarang kita untuk membunuh hewan tersebut. Berikut ada 5 hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Antaranya adalah, yang pertama adalah burung surat. Burung surat itu adalah bentuknya berkepala besar dan paruhnya besar juga. Perutnya putih, punggungnya hijau, dan memangsa serangga dan burung kecil. Dan burung ini biasanya hidup di benua Afrika. Larangan membunuh burung ini lantaran dianggap memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah semut. Semut menjadi salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh di dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Kemudian nabi tersebut memerintahkan mendatangi sarang semut tersebut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Dan ada juga disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melewati suatu daerah yang dihuni gerombolan semut. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Yang ketiga adalah burung hudhud. Burung hudhud dianggap memiliki manfaat yang besar bagi manusia, sehingga dilarang untuk dibunuh. Cerita burung hudhud ini terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa pengikutnya dari kalangan manusia, kalangan jin, dan kalangan hewan, namun tidak menemukan burung hudhud. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan akan menghukumnya. Tidak berselang lama, kemudian burung hudhud itu datang dengan kabar bahwa ada seorang ratu dengan kerajaan yang cukup besar dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, dengan kisah inilah yang mengantarkan Ratu Bilqis akhirnya memeluk Islam. Yang keempat adalah lebah. Mengapa lebah dilarang untuk dibunuh? Beberapa ulama mengatakan bahwa lebah memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi manusia. Salah satunya ialah dengan madu yang dihasilkan oleh lebah. Madu sangat berguna sebagai obat berbagai penyakit dan bahan makanan lezat untuk manusia. Yang kelima adalah laba-laba. Laba-laba dilarang dibunuh karena hewan ini pernah menolong Rasulullah di mana ketika beliau berada di dalam gua Sur. Di mana ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar bersembunyi dalam gua Sur dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi kaum kafir Quraisy itu mendapati mulut gua tersebut dipenuhi oleh sarang laba-laba, sehingga mereka yakin bahwa tidak ada orang di dalamnya. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah, itulah ada 5 hewan yang dilarang dibunuh di dalam Islam. Hal tersebut ada tertuang dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hasanah ilmu bagi kita.
Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.